Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Perbedaan ISO 27001 dan 27002. SNI ISO atau EIC 27001 2022. Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan bagi organisasi dalam mengidentifikasi dan menerapkan kontrol keamanan informasi dalam sistem manajemen keamanan informasi SMKI berdasarkan standar ISO atau EIC 27001. Menyediakan kerangka kerja yang diterima secara umum untuk organisasi dalam menentukan kontrol keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan industri dan lingkungan risiko spesifik mereka. Menekankan pentingnya keamanan informasi bagi organisasi dan tujuan melindungi informasi dari berbagai ancaman, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menjamin bahwa keamanan informasi dikelola secara efektif yang pada akhirnya mendukung organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan, dengan memberikan keyakinan pada pihak berkepentingan tentang keamanan aset informasi. Standar Nasional Indonesia ISO atau IEC 27002 2022. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan dan mengimplementasikan kontrol penanganan risiko keamanan informasi dalam sistem manajemen keamanan informasi SMKI berdasarkan ISO atau IEC 27001. Dua dokumen ini juga digunakan sebagai dokumen panduan untuk organisasi dalam menentukan dan mengimplementasikan kontrol keamanan informasi yang diterima secara umum. Yang tiga, digunakan dalam mengembangkan pedoman manajemen keamanan informasi untuk industri dan organisasi spesifik dengan mengambil konsiderasi lingkungan risiko keamanan informasi khusus industri dan organisasi spesifik. Selanjutnya yaitu perbedaan SNI ISO 27001 dan SNI ISO 27002. ISO 27001 dan ISO 27002 memiliki fokus yang berbeda dalam konteks manajemen keamanan informasi. ISO 27001 adalah standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi, sementara ISO 27002 berfungsi sebagai panduan untuk memilih dan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai. Berikut contoh penetapan atau hal-hal yang perlu dilakukan sebuah organisasi dalam menetapkan ISO 27001, yaitu yang pertama, penetapan kebijakan keamanan informasi. Sebuah organisasi harus mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang jelas, termasuk tujuan dan ruang lingkup SMKI. Contohnya adalah kebijakan yang mencakup perlindungan data mahasiswa, data penelitian, dan sistem informasi akademik. Pengendalian akses, menerapkan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya staf dan mereka yang berwenang yang dapat mengakses data dan sistem sensitif. Misalnya menggunakan autentikasi multifaktor untuk akses ke sistem informasi, penerapan proses pemantauan dan audit, menerapkan prosedur untuk memantau dan mengaudit penggunaan sistem informasi dan kontrol keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Identifikasi dan penilaian risiko, melakukan analisis risiko terhadap sistem informasi yang digunakan dalam organisasi, seperti sistem manajemen akademik dan sistem e-learning. Ini mencakup identifikasi ancaman seperti serangan siber, kehilangan data, atau akses tidak sah. SNI ISO 27002 menyediakan panduan tentang berbagai kontrol keamanan yang dapat diterapkan untuk melindungi informasi dalam organisasi. Standar ini berfokus pada praktik terbaik dalam keamanan informasi yang dapat digunakan organisasi untuk melindungi data dan aset. Standar ini berorientasi pada kontrol spesifik yang perlu diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan informasi untuk menjaga keamanan data. Ini mencakup kebijakan, aturan, prosedur, serta perangkat keras dan lunak
yang relevan. Panduan praktisi untuk kontrol keamanan ISO 27002 memberikan panduan lebih mendalam tentang kontrol yang dapat diterapkan. Contohnya kontrol A9, pengendalian akses, menyediakan pedoman tentang bagaimana mengelola hak dan akses otoritas untuk mahasiswa dan staf. Kontrol A10, kriptografi, itu menjelaskan bagaimana menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif seperti informasi pribadi mahasiswa atau data penelitian. Nah, yang kedua, sebuah organisasi dapat memilih kontrol yang sesuai berdasarkan risiko yang diidentifikasi. Contohnya, jika ada risiko tinggi terhadap data penelitian, jurusan dapat menerapkan kontrol yang lebih ketat, seperti menggunakan enkripsi untuk semua data yang disimpan dan ditransmisikan, menerapkan kontrol visi untuk melindungi server yang menyimpan data sensitif. Selanjutnya yang ketiga, panduan untuk insiden keamanan. Nah, ISO 27002 juga memberikan panduan tentang bagaimana menangani insiden keamanan, termasuk prosedur untuk melaporkan dan merespon insiden. Merupakan hal sangat penting untuk menjaga integritas data. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.